wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Rifki Nopriyandana, SE, MACC, MMAK dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Saya adalah dosen dari Prodi Akuntansi. Saya menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat sejak tahun 2014. Adapun passion saya dalam menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat yaitu ingin menjadi dosen yang bisa mengembangkan mahasiswa-mahasiswa atau menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang handal dalam berbisnis, dalam bernegosiasi, dan kritis dalam berusaha. Itulah kenapa di dalam setiap mata kuliah yang saya ampu dalam setiap semester itu berkaitan dengan bisnis. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan selama ini yaitu terkait kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan, mata kuliah bisnis internasional, kemudian mata kuliah sistem informasi akuntansi, mata kuliah etika bisnis dan profesi, dan mata kuliah bisnis lainnya. Kemudian juga selama ini saya mengajar mahasiswa itu tidak hanya berdasarkan teori juga, tetapi berdasarkan dengan pengalaman atau pengalaman dan juga apa yang menjadi passion saya, yaitu di dunia bisnis seperti itu. Sehingga di sini saya menilai ya, banyak hal yang ibaratnya bisa saya berikan dan kembangkan dalam hal proses pembelajaran di kelas. Contohnya, di dalam setiap mata kuliah kewirausahaan, saya tidak hanya mengajarkan teori, tetapi saya minta mahasiswa untuk melakukan praktek di lapangan, yaitu dengan menganalisis pasar, kemudian juga mereka saya berikan modal untuk berwirausaha atau mencoba suatu usaha, baik itu berupa produk maupun jasa, yang kemudian di akhir semester mereka akan memberikan hasil laporan dari usahanya. Nah, kemudian juga di dalam mata kuliah bisnis internasional, mereka juga saya minta untuk menganalisis pasar, bagaimana pengaruh dari perekonomian dunia, ya. Contohnya peningkatan inflasi, perubahan nilai tukar suatu mata uang, gitu ya. Kemudian perubahan peraturan perpajakan, gitu. Untuk bisa mereka analisa lebih jauh sehingga mereka bisa mengetahui kondisi pasar dan juga potensi suatu komoditas, suatu produk untuk ekspor dan impor seperti itu. Nah, di sini kaitannya dengan akuntansi, gitu ya. Jadi saya menitik beratkan kemampuan dari sisi akuntansinya yaitu pada level manajerial, pada level bagaimana mahasiswa itu mampu untuk bisa melihat dari analisis laporan keuangan, gitu ya, untuk bisa dijadikan sebagai dasar dalam hal menilai kinerja suatu usaha. Sehingga dari rasio-rasio keuangan, kemudian dari strategi-strategi yang diambil oleh manajemen puncak itu menjadi acuan mahasiswa dalam melakukan analisis dalam pengembangan strategi dan juga mengevaluasi dari kinerja yang sudah terjadi dari suatu entitas usaha. Nah, mission statement saya di dalam melengkapi kebutuhan untuk sertifikasi dosen ini menitik beratkan pada dua hal, yaitu pada pembelajaran dan penelitian, ya. Nah, untuk pembelajaran tadi seperti yang sudah saya ungkapkan. Nah, kemudian untuk penelitian, adapun penelitian saya itu lebih banyak menitik beratkan pada persoalan-persoalan akuntansi yang ada, gitu ya, yang tentunya berkaitan dengan kewirausahaan, yang tentunya berkaitan dengan sosial, kemasyarakatan, dan juga berkaitan dengan budaya, ya. Nah, hal-hal itulah yang menjadi concern saya, ya. Kemudian hasil dari penelitian itu
sudah saya publikasikan ya. Ada beberapa yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual berupa poster ya. Kemudian juga ada juga yang sudah diterbitkan di Sinta 3 dan juga di Jurnal Internasional Corindex Copernicus seperti itu. Demikian mission statement untuk kelengkapan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, dalam pembelajaran kewirausahaan 1, adapun silabus atau rencana pembelajaran semester, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah kewirausahaan 1 dengan kode mata kuliah CK503, rumpun mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Adapun pengembang RPS-nya di sini adalah saya sendiri, yaitu Bapak Rifnino Priyandana, dengan koordinator mata kuliah yaitu Bapak Alfian Isran dan koordinator prodi Bapak Alfian Isran. Kemudian capaian pembelajaran yang kami susun di sini yaitu menjunjung tinggi kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat dan temuan originalitas orang lain. Ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang dan keahliannya secara mandiri. Kemudian menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Kemudian mampu mempresentasikan informasi dan mengungkapkan ide dengan jelas baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku kepentingan. Mampu menerapkan dan menganalisis prinsip dasar tentang berbagai teori ilmu ekonomi, bisnis, dan hukum bisnis. Kemudian capaian mata kuliah ini yaitu pertama, mengenali dan menginternalisasi nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugas-tugas kewirausahaan berdasarkan prinsip agama, moral, dan etika. Kedua, menghargai dan menghormati keragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta kemampuan mengakui dan mengapresiasi ide-ide orisinal dari pihak lain. Kemampuan dalam bekerja sama dengan pihak dengan baik dan memiliki sensitivitas sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Bertanggung jawab secara mandiri terhadap pekerjaan di bidang kewirausahaan, menunjukkan kualitas kepemimpinan dan inisiatif dalam mengatasi berbagai tantangan. Kemudian menginternalisasi semangat kemandirian, keberanian, dan jiwa kewirausahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Kemudian selanjutnya kemampuan untuk menyampaikan informasi dan gagasan secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tertulis kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Terakhir, menerapkan dan menganalisis prinsip-prinsip dasar dari berbagai teori ilmu ekonomi, bisnis, dan hukum bisnis dalam konteks kewirausahaan. Adapun bahan pokok yang akan kami ajarkan yaitu pertama, pengenalan kewirausahaan dan peran wirausaha dalam perekonomian. Kedua, nilai-nilai kewirausahaan dan etika bisnis. Ketiga, identifikasi peluang pasar dan analisis potensi bisnis. Keempat, rencana bisnis dan pengembangan ide bisnis. Kelima, manajemen sumber daya manusia dalam usaha kecil dan menengah. Keenam, komunikasi dan keterampilan presentasi dalam kewirausahaan. Ketujuh, strategi pemasaran dan promosi usaha. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, pengelolaan keuangan untuk usaha kecil dan menengah. Ke-10, aspek hukum dalam kewirausahaan, kontrak, hak kekayaan intelektual, dan perizinan usaha.
ke-11 faktor-faktor pengambilan keputusan dalam kewirausahaan. Ke-12 inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan layanan. Ke-13 kiat mengatasi tantangan dalam kewirausahaan. Ke-14 keberlanjutan bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ke-15 membangun jaringan dan kolaborasi dalam kewirausahaan. Dan ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun referensi yang kami gunakan ada 3 referensi utama, yaitu Entrepreneurship Theory, Process and Practice dari Donnell F. Kuratko. Kemudian kedua dari buku The Lean Startup, How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Business oleh Eric Ries. Dan ketiga yaitu buku Small Business Management and Entrepreneurial Emphasis oleh Justin G. Longnecker. Nah, kemudian buku pendukung yang kami ambil di sini yaitu Marketing Management yang ditulis oleh Philip Kotler. Adapun perangkat yang kami gunakan dalam media pembelajaran yaitu ada perangkat lunak dan juga ada perangkat keras ya. Yaitu perangkat lunak itu berupa slideshow, PowerPoint, kemudian video pembelajaran, kemudian studi kasus dan permainan interaktif. Kemudian untuk perangkat kerasnya kami menggunakan komputer, laptop, proyektor, mikrofon dan juga TV ya atau tablet. Kemudian dalam setiap pembelajaran kami sudah langsung membuat bobot penilaian ya. Jadi di dalam setiap pertemuan, misal di pertemuan pertama di minggu pertama ada diskusi yang dilakukan. Nah, dari diskusi itu keaktifan di kelas akan dinilai. Kemudian dari pembobotan nilainya kami akan berikan pembobotan nilai sebesar 5%. Nah, itu setiap pertemuan kami berikan penilaian sebesar 5%. Untuk ujian tengah semester 15% dan untuk ujian akhir semester 15%. Nah, bobot penilaian ini kami lakukan atau kami berikan karena melihat mata kuliah kewirausahaan ini harus dilakukan tidak hanya berdasarkan teori saja, tetapi harus berdasarkan praktek di lapangan dan juga simulasi-simulasi yang dilakukan secara interaktif oleh mahasiswa di kelas. Demikian penjelasan RPKPS untuk mata kuliah kewirausahaan 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa hari ini dalam mata kuliah kewirausahaan 1 ya. Adapun ini adalah materi kita setelah midtest ya, yaitu ini materi ke-9 ya. Nah, kita hari ini akan menjelaskan terkait pengelolaan keuangan ya untuk usaha kecil dan menengah ya. Oke, mulai. Baik, untuk perkuliahan hari ini adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu melakukan pengelolaan keuangan yang efektif dalam usaha kecil dan menengah. Nah, jadi nanti itu yang akan menjadi fokus kita, yaitu pada usaha UMKM ya. Nah, kemudian indikator capaian dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengelola keuangan usaha kecil dan menengah dengan efektif dan mengaplikasikan konsep keuangan dalam konteks bisnis. Nah, jadi ini yang harus menjadi capaian kalian ya, sehingga tercapainya mata kuliah ini apabila kalian sudah bisa mendapatkan atau memahami dalam hal pembuatan atau dalam laporan keuangan UMKM seperti itu. Di dalam pembuatan laporan UMKM itu ya, jadi ada beberapa hal nih yang perlu menjadi pemahaman bagi mahasiswa, yaitu pertama dari sisi produk ya. Nah,
Nah, dari sisi produk apa saja yang perlu kita ketahui? Adapun yang perlu kita perhatikan yaitu terkait catatan pemasok, ya, pemasok. Kemudian catatan persediaan awal dan persediaan akhir. Kemudian catatan fasilitas produksi dan jadwal produksi, ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian terkait pemasaran, ya, yaitu kita harus mencatat nih pelanggannya, ya. Kemudian juga mencatat terkait strategi pemasaran yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kemudian selanjutnya terkait keuangan, ya, terkait keuangan yaitu terkait catatan keuangan yang utama, yang pokok, yaitu terkait arus kas, neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal, ya. Nah, kemudian selanjutnya itu terkait laporan keuangan pendukung, ya, itu juga perlu kita menjadi perhatian, ya. Dan terakhir yaitu terkait administrasi dan personalia. Nah, di sini laporan administrasi lah yang kita utamakan, ya. Nah, hal-hal ini yang perlu kita ketahui, ya, di dalam hal bagaimana mendalami terkait pengelolaan keuangan untuk UMKM, seperti itu. Jadi isinya, kemudian ada contoh kasusnya. Oke, baik. Kita lanjutkan, ya. Jadi untuk memahami secara lebih komprehensif, ya, terkait bagaimana mengelola keuangan UMKM, ya. Jadi di sini Bapak ada memberikan contoh soal, ya, atau contoh kasus, yaitu di sini ada suatu perusahaan, ya, dengan kondisi keuangan seperti yang tertulis di sini, yaitu pertama memiliki tabungan di bank 5 juta dan kas di tangan 3 juta, ya. Kemudian punya persediaan barang yang bisa dijual senilai 4 juta, ya. Kemudian punya tagihan 1 juta, ya. Berarti dia punya piutang 1 juta. Kemudian memiliki kendaraan senilai 5 juta, memiliki aset tanah 12 juta, ya. Memiliki pinjaman pada teman 5 juta. Nah, artinya dia ini ada hutang ke temannya 5 juta. Ya, kemudian memiliki pinjaman di perbankan juga 10 juta, ya. Nah, dari kondisi ini, ya, ya, menurut Anda bagaimana kondisi perusahaan ini? Bisa memberikan sedikit ulasan terkait ini? Silakan bagi mahasiswa. Kalau menurut dari aset lancarnya 5 juta plus kas di tangan 3 juta ditambah kalau misalnya kita lihat dari pinjamannya kan 5 per 10 15 juta. Jadi menurun kalau dari rasio likuiditasnya ini kan kurang karena banyakkan pinjaman daripada aset lancarnya yang jangka pendek lah. Tapi itu menurun aja. Oke. Ya. Bagus sekali jawabannya, ya. Jadi itu salah satu yang menggambarkan bahwa kondisi perusahaan ini memang pada kondisi di mana terlalu banyak pinjaman, ya, daripada memiliki aset lancar. Oke, bagus. Ada lagi yang lain mau mengkritisi atau melihat dari sudut pandang yang lain selain dari sisi aset lancar? Bapak persilakan. Baik, kalau dari sisi pandangan sendiri, si dia itu kan punya tabungan 5 juta di bank, lalu punya kas juga di tangan tuh 3 juta, jadi sekitar 8 juta lah yang dia pegang gitu. Terus tuh dari dia pun juga punya persediaan yang bisa dijual itu sekitar 4 juta, jadi mungkin sekitar 12 juta yang bisa dia punya. Lalu dia juga memiliki aset, yaitu kendaraannya sebesar 5 juta. Jadi bisa aja gitu dari sisi dia ini menjual kendaraannya dengan cara jual cepat agar dapat kasnya itu cepat gitu. Terus tuh dari dia ini bisa aja melunasi pinjaman-pinjamannya itu kayak pinjaman temannya, kayak supaya lunas agar perputaran kasnya itu bisa cepat gitu. Kalau dari sisi itu Ya, baik. Terima kasih Alia atas jawabannya, ya. Sangat menarik, ya. Jadi di sini ada dua hal, ya, yang perlu bisa kita cermati, ya, bahwa dari sisi keuangan, ya,
Tentunya apabila mindset pemilik itu ingin memberikan yang terbaik untuk usahanya, maka dia akan cari strategi yang terbaik untuk bisa melunasi pinjaman dengan cara memutar modal usaha yang ada dengan lebih baik dan lebih cepat. Ya, itu artinya apa? Strategi diperlukan, yaitu ada aset dan ada pasifa ya. Nah di sini ada kas sebesar 3 juta, tabungan sebesar 5 juta, piutang dagang sebesar 1 juta, barang persediaan 4 juta ya, kendaraan 5 juta dan aset tanah 12 juta. Sehingga total aset yang dimiliki oleh usaha ini adalah 30 juta rupiah. Nah kemudian dari sisi pasifa atau dari sisi utang plus modalnya, yaitu di sini ada hutang ke teman itu 5 juta, kemudian hutang ke bank itu 10 juta, dan modal yang dimiliki oleh usaha ini yaitu sebesar 15 juta. Ya, sehingga bisa dilihat di sini bahwa kemampuan dari perusahaan ini artinya 50-50 ya, antara aset dan modal yang dimiliki seperti itu ya. Jadi ada modal 15 juta dan ada hutang 15 juta ya. Jadi perbandingannya cukup ketat untuk bisa menggali semaksimal mungkin dari target atau penjualan yang mereka harus lakukan seperti itu. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi, ada beberapa hal yang bisa menjadi tolak ukur kita ya dalam pengelolaan keuangan UMKM, yaitu dari neraca ya. Itu kita bisa melihat atau mendeteksi beberapa penyakit keuangan yang biasa terjadi ya dalam setiap pribadi ya, baik itu sebagai owner maupun kita sebagai pekerja seperti itu ya. Oke, jadi di sini pertama yang terjadi di dalam usaha yang terjadi di dalam suatu usaha UMKM itu yang biasa terjadi adalah kekurangan uang kas. Ya. Jadi kita tidak boleh juga terlalu banyak menyetok barang, akhirnya minim cash seperti itu. Artinya kita juga tidak boleh juga terlalu banyak uang cash, tapi barang yang dijual juga tidak banyak variannya seperti itu. Kedua, terjebak dalam banyaknya hutang. Ya. Nah karena banyaknya kebutuhan pribadi dari owner, pengambilan travel yang besar gitu ya, kemudian pinjaman-pinjaman dilakukan ya. Nah hal-hal seperti itu harus menjadi perhatian. Kemudian terlalu boros atau terlalu pelit. Nah jangan juga sebagai pemilik usaha ya yang terlalu boros atau terlalu royal sama anak buah, sama karyawan, tapi juga jangan juga terlalu pelit supaya apa? Motivasi karyawan tetap dijaga seperti itu. Terakhir, dari neraca kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu bahwa ini usaha ada sudah gejala-gejala mau bangkrut atau enggak seperti itu. Jadi kita sudah bisa melihat kalau terlalu banyak utang artinya ada gejala nih yang negatif yaitu mau bangkrut. Tapi kalau ternyata persediaannya banyak dan perputarannya lumayan, artinya usaha itu bisa kita nilai bahwa itu usaha baik-baik saja seperti itu, atau berkelanjutan usahanya. Baik, sampai di sini apa masih ada pertanyaan lagi untuk Bapak? Baik, mahasiswa semua ya, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga perkuliahan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kalian ya, dan juga bisa menjadi wawasan buat kalian dalam bagaimana kalau nanti punya usaha sendiri atau membantu mengelola keuangan usaha, punya teman ya, punya keluarga yang punya UMKM atau punya usaha kecil gitu ya, bisa terbantu dengan kemampuan atau skill yang sudah kalian dapatkan di kelas seperti itu. Karena apa? Sama seperti seorang pilot gitu ya, kalau dia tidak bisa menerbangkan pesawat dalam jam terbang yang cukup tinggi gitu ya, maka dia tidak akan menjadi ahli, maka dia tidak akan menjadi mahir. Begitu juga kalian sebagai seorang akuntan gitu ya, calon akuntan, kalau tidak bisa melakukan pembuatan laporan keuangan, tidak terbiasa dalam mengatur
alokasi keuangan, maka tidak akan mungkin juga menjadi akuntan yang handal. Nah, itu pesan dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.